Hai, kita ketemu lagi dalam lanjutan video perjalanan dari Seko Tengah. Setelah kita beristirahat dan makan siang di Ambalong, kita kemudian melanjutkan kembali perjalanan kita. Kita start dari Ambalong sekitar jam setengah 2 guys. Kita baru saja mau jalan, tetapi di sini kita harus melalui dulu jalan yang seperti ini. Jadi kita semua wajib turun dari motor guys, karena motornya tidak bisa membonceng kita di jalur yang seperti ini. Jalurnya berlumpur, kemudian lumpurnya dalam dan sulit dilalui. Saya yang berjalan kaki saja itu agak kesulitan untuk melewatinya, apalagi yang naik kendaraan seperti ini. Ini namanya Dusun Ambalong, Desa Embonatana, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, motor yang satu ini karena kesulitan melalui jalan, jadi dia harus dibantu ya. Seperti inilah kondisinya ketika kita melalui jalur ke Seko guys. Kita harus saling membantu dalam perjalanan, baik yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Lumpurnya benar-benar yang sedalam ini guys, kemudian agak sulit untuk dilalui. Tidak mudah menjadi ojek Seko guys. Bagi kalian yang berkomentar bahwa ojek Seko tidak senang jika jalan ini diperbaiki, itu salah besar, karena beberapa ojek Seko yang saya temui di jalan ketika saya bertanya apa harapan ke depan untuk jalan ke Seko, mereka semua berharap semoga jalan ke Seko ini bisa segera diperbaiki. Ini salah satu tukang ojek yang berharap jalan ke Seko ini segera diperbaiki. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Prabowo Presiden kami, bantu kami dalam kondisi jalan seperti ini. Saudara kami ribuan ada di Seko, hari-hari bertaruh nyawa. Bantu kami Pak Presiden yang terbaik. Terima kasih. Jadi itu ya salah satu bukti bahwa tukang ojek juga menginginkan jalan ke Seko ini segera diperbaiki. Jadi keliru jika ada yang mengatakan bahwa tukang ojek tidak menginginkan jalan ke Seko ini diperbaiki. Oke, lanjut dari sini kita masih terus berupaya untuk keluar dari jalan ini guys. Dan setelah beberapa saat berjuang, perjuangan kemudian membuahkan hasil dan kita kemudian melanjutkan kembali perjalanan kita. Nah, kita sekarang dalam perjalanan dari Ambalong menuju ke Sae. Setelah itu dari Sae kita kemudian melanjutkan perjalanan ke Lambiri, dan kalau masih sempat kita akan lanjut ke Lasa, kemudian berjalan kaki dari Lasa menuju ke Palandoan. Karena di Palandoan sudah ada mobil yang menunggu guys. Jadi setelah kita naik ojek sampai ke Lasa, kemudian berjalan kaki sampai ke Palandoan, di Palandoan baru kita naik mobil menuju ke Masamba. Tapi sebelum lanjut ke Masamba, kita akan mampir dulu di Rongkong. Itu rencana kita ya, tapi rencana kita itu apakah sesuai atau tidak, nantikan terus video selanjutnya. Nah, kenapa perencanaan kita tidak memilih melalui jalur Kakea? Karena tadi pada saat kami di Ambalong, kami bertemu dengan seorang ibu yang berasal dari Rongkong. Katanya mereka semalam nginap di Lambiri karena jalur Kakea sangat sulit untuk dilalui. Katanya jalannya sangat parah guys saat ini. Bayangkan mereka berjalan kaki dari Kakea sampai ke Lambiri. Nah, dari Kakea sampai ke puncak Lambiri itu kita mendaki guys. Lalu mereka berjalannya itu di malam hari. Jadi bayangkan saja ya guys, sudah di hutan-hutan, berjalan tengah malam melalui jalan yang jelek, kemudian mendaki melewati hutan-hutan. Masya Allah, mengerikan sekali. Kalau saya mungkin tidak berani ya guys. Lebih baik saya memilih menginap di warung-warung yang ada di Kakea daripada harus berjalan kaki malam-malam, karena sepanjang jalan katanya ya mereka tidak pernah naik motor mulai dari jembatan Kakea sampai ke Lambiri. Itu bukan jarak yang dekat guys, itu berkilo-kilo ya, mungkin ada sekitar 10 km. Makanya rencananya kami dibonceng saja sampai ke puncak Lasa, kemudian dari Lasa kami akan berjalan kaki sampai ke Palandoan, karena dari puncak Lasa sampai ke Palandoan itu kita akan melalui penurunan. Tetapi kita harus menyeberangi sebuah sungai guys. Jadi kalau misalkan pas hujan kemudian sungainya banjir, maka kita tidak akan bisa menyeberang. Jadi seperti itulah suka duka perjalanan ke Seko. Nah, di video saya sebelumnya ada yang bertanya seperti ini, berapa jam perjalanan dari Seko sampai ke Masamba? Masamba itu merupakan ibu kota dari Kabupaten Luwu Utara. Kalau hari-hari biasa, maksudnya yang jalannya bagus, di musim kemarau bisa ditempuh selama kurang lebih 6 jam perjalanan. Tetapi pada saat jalan jelek atau di musim hujan bisa ditempuh selama 12 jam perjalanan, kadang juga sampai harus nginap di jalan.
jembatan. Oke, sekarang kita sudah berada di daerah Sae. Nah, disinilah rencananya akan dibangun PLTA. Tetapi beberapa masyarakat menolak sehingga PLTA-nya belum dibangun hingga kini. Nah, di sini kita kembali akan memasuki sebuah jembatan seperti ini. Rata-rata bangunan jembatan yang ada di Seko sekarang ini seperti ini ya, terbuat dari kayu, kemudian memiliki atap seperti yang terlihat dalam video ini. Di bawah jembatan mengalir air yang sangat jernih. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan melewati jalan yang seperti ini. Meski jalannya jelek, tetapi pemandangannya sangat indah. Suatu hari nanti kita akan merindukan jalan yang seperti ini. Jadi jalan ini statusnya adalah jalan provinsi ya guys. Dari sini kita bisa terhubung dengan Sulawesi Barat. Kalau tidak salah namanya Kalumpang, tapi kalau salah tolong dikoreksi pada kolom komentar ya. Oke, lanjut. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan. Meski jalannya jelek, tetapi perjalanannya sangat menyenangkan. Jadi kami ke sini bukan hanya sekedar jalan-jalan, karena pada postingan saya sebelumnya ada yang berkomentar seperti ini, kenapa jalan-jalan terus? Kalau saya bepergian bukan berarti saya berjalan-jalan guys, tetapi kemungkinan saya memiliki urusan kerjaan, urusan keluarga, ataupun hanya sekedar liburan. Jadi sambil menyelam minum air. Sekali jalan 2-3 pulau terlampau. Sekali naik ojek 2-3 dusun terlewati. 2 kali naik ojek 2-3 desa terlewati. 3 kali naik ojek 2-3 kecamatan terlewati. Dan akhirnya tibalah kita di dusun Sae. Jadi dusun Sae ini dusunnya kecil guys, hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga saja. Rumahnya besar-besar ya, terbuat dari kayu. Biasanya untuk mengangkut atap seng seperti ini biasanya menggunakan ojek guys. Nah, dari sini kita terus melanjutkan perjalanan dan tujuan kita sekarang adalah menuju ke Lambiri. Jadi jalur yang kita lalui ini adalah jalur dari Sae menuju ke Lambiri. Dan beberapa saat kemudian tibalah kita di Lambiri. Dari sini sudah mulai terlihat warung-warung yang ada di sana ya guys. Nah, disinilah biasanya tukang ojek atau orang-orang yang melakukan perjalanan menginap. Jadi di Lambiri ini ada beberapa warung yang biasa digunakan untuk para tukang ojek beristirahat. Mereka biasanya makan di sini. Tetapi kalau misalnya mereka kemalaman di sini, maka mereka harus nginap di sini. Oke, lanjut. Di sini kita kembali memasuki sebuah jembatan yang modelnya sama seperti jembatan yang kita lalui tadi. Di sini kita melalui jalur seperti ini, sudah dirabat guys, dan dilewatinya juga nyaman. Berbeda dengan jalur yang tadi ya, karena jalan yang kita lewati tadi itu statusnya adalah jalan provinsi. Sehingga dengar-dengar katanya kepala desa takut untuk memperbaiki jalan tersebut menggunakan anggaran dana desa, karena anggaran dana desa diperuntukkan untuk memperbaiki jalan-jalan desa. Nah, bangunan yang ada di bawah ini adalah bangunan masjid yang ada di Lambiri. Oke, dari sini kita kemudian melanjutkan perjalanan dan di sini kita sudah tiba di Sodangan. Jalan ini statusnya juga merupakan jalan provinsi ya guys. Jalur ini menghubungkan ke Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, setelah melalui perjalanan kurang lebih 6 jam perjalanan, akhirnya tibalah kita di sini. Pertamina berjalan, bengkel berjalan. Apalagi kalau jual-jual alat kelengkapan hidup gini, servis berjalan nih. Iya. Berjalan. Servis motor berjalan. Pemandangan dari sini terlihat sangat indah ya guys, seperti ini. Jadi pemandangannya itu padang rumput yang sangat luas. Kami beristirahat di sini sambil berdiskusi karena ini sudah jam 3 sore dan kemungkinan besar kalau kami melanjutkan perjalanan kami akan bermalam di jalan guys. Kami akan kemalaman di daerah Lhasa ya, apalagi kami akan berjalan kaki. Jadi kami kemudian memutuskan untuk menginap di Lodang. Kemudian besoknya baru akan melanjutkan kembali perjalanan. Apa om? Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Nantikan kelanjutannya pada postingan selanjutnya. Kita akan menuju ke Lodang guys.